Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hayati dari Teknologi Penginderaan Jauh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai geoteknologi pada GPS. UAV ringan dengan fotogrametri on-board dan pemosisian GPS frekuensi tunggal untuk aplikasi meteorologi. Fotogrametri jarak dekat diposisikan sebagai aplikasi terdepan untuk penggunaan foto udara untuk tujuan penelitian, inspeksi, meteorologi, dan lain-lainnya. Tujuan utama fotogrametri adalah untuk mendeskripsikan geometri pemandangan dengan ketelitian tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian-bagian mengenai geoteknologi pada GPS. Mari kita masuk ke UAV literatur review-nya. Jadi, lebih dari 1 dekade telah terjadi evolusi dalam pengembangan sistem UAV ini karena sistem ini semakin mini, ringan, dan juga membawa berbagai macam sensor. Kemudian fotogrametri UAV ini memanfaatkan tren ini untuk memantapkan dirinya sebagai aplikasi penting dari foto udara. Kemudian dalam konteks fotogrametri UAV onboard, pemosisian waktu nyata untuk tujuan georeferensi absolut adalah masalah yang dipelajari secara luas. Nah, dalam konteks fotogrametri UAV onboard, didasarkan pada penerimaan GNSS frekuensi ganda yang harganya saat ini masih relatif signifikan dan mencapai absolut tipikal akurasi georeferensi 1-5 cm dengan menggunakan 0 atau 1 titik kontrol tanah. Kemudian kita masuk ke perangkat keras. Pertama ada kamera. Kamera yang terpasang adalah kamera buatan sendiri yang dirancang khusus untuk akuisisi UAV fotogrametri jarak dekat. Nah, keunggulan kamera ini salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh gambar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada chip GPS. Manfaat pertama dari modul GPS U-Box ini adalah harganya, karena harganya yang lumayan murah. Kemudian chip GPS ini terintegrasi oleh model U-Box LIA strip 6T strip 0 strip 001 U-Box 2015. Chip GPS ini menawarkan beberapa fitur yang berguna untuk sinkronisasi waktu dengan kamera. Kemudian ada UAV. UAV yang digunakan dalam eksperimen ini adalah model F-550 yang dikembangkan oleh DJI. UAV ini adalah tipe hexacopter yang memungkinkan penerbangan lebih stabil, menjadikannya pilihan baik untuk fotografi udara. Tapi kelemahan dari model ini adalah jangkauan terbangnya yang tetap di bawah 15 menit. Namun, UAV ini bisa lepas landas dengan kapasitas muatan hanya 2 kg dan juga harganya terjangkau. Kemudian untuk pemrosesan data, untuk mencapai orientasi sensor terintegrasi dari akuisisi fotogrametri, berdasarkan pengamatan onboard GPS, dapat mengikuti prosedur berikut. Pertama, memproses pose kamera relatif berdasarkan titik-titik. Kemudian, menghitung lintasan GPS yang tepat berdasarkan fase pembawa pengukuran, mencocokkan pusat kamera dengan posisi GPS, melakukan kalibrasi dengan tuas yang tepat, mencapai kesinkronisasi waktu antara dua sensor, melakukan fusi data sensor menggunakan semua pengukuran yang tersedia. Penyesuaian blok bundle. Eksperimen ini menunjukkan bahwa penggunaan polinomial radial derajat tinggi yang dikombinasikan dengan polinomial non-radial dengan derajat rendah meningkatkan akurasi estimasi parameter internal selama kalibrasi mandiri penyesuaian blok bundle. Kemudian untuk pemrosesan GPS-nya, untuk semua proses data GNSS, bagian terpenting adalah memperbaiki parameter ambiguitas fase nilai integer. Faktanya, chip GPS ini merekam pengukuran fase operator mentah hanya pada frekuensi pita GPS pertama. Akibatnya, garis dasar antara stasiun referensi dan antena bergerak menjadi terbatas. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang ditampilkan menunjukkan geometri perbedaan ganda fase pembawa GPS antara koordinat stasiun referensi yang diketahui dan GPS pusat pada fase antena onboard pada epoch TK. Kemudian pencocokan posisi GPS dan pusat kamera. Saat akuisisi data dengan dua sensor berbeda dilakukan, biasanya frekuensi pengambilan sampel tidak sama. Secara umum untuk akuisisi UAV, nilai tipikal bervariasi dalam kisaran gambar setiap 2-5 detik.
Di samping lain, frekuensi sampling tipikal untuk pemuatan posisi GPS adalah 1 Hz. Jadi ada 2-5 kali lebih banyak posisi GPS dari gambar yang diperoleh, termasuk data GPS yang direkam selama lepas landas dan pendaratan UAV ini. Kemudian untuk kalibrasi dengan tuas, untuk mencapai orientasi sensor langsung yang tepat, penting untuk mempertimbangkan vektor antara pusat optik kamera dan pusat fase antena GPS. Kemudian kita masuk ke sinkronisasi waktu. Pertama kita akan membahas mengenai presentasi masalah. Sinkronisasi waktu antara pengukuran GPS dan gambar yang diambil oleh kamera dapat diabaikan jika kita memiliki misalnya pengambilan sampel data GPS yang tinggi yang memungkinkan penggunanya teknik interpolasi. Kemudian untuk mencapai sinkronisasi waktu terbaik, kami memilih pemicu kamera yang dikendalikan oleh GPS. Kemudian kedua ada aplikasi. Jika sinkronisasi waktu yang sempurna tidak mungkin tercapai, misalnya dengan penggunaan kamera komersil, dan jika pengambilan sampel lintasan GPS tidak cukup padat, penundaan elektronik dapat diperbaiki jika pengukuran kecepatan sesaat di UAV dilakukan atau tersedia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini merupakan adapting Sony RX1 camera triggering with GPS model time close feature. Dan gambar di sampingnya merupakan measurement of electronic delay with an oscilloscope antara GPS dan IGN like kamera. Selanjutnya ada fungsi data. Penting untuk mengoptimalkan akurasi akhir dari proses georeferensi adalah menyempurnakan semua parameter menggunakan semua pengamatan yang tersedia dalam penyusunan bundel. Pengamatan yang dapat dilakukan atau digunakan adalah titik ikat, posisi kamera GPS, dan secara opsional setidaknya satu titik kendali tanah jika vektor lengan tuas tidak diketahui. Kemudian ada survei eksperimental. Bagian ini akan menunjukkan hasil dari 2 penerbangan UAV yang dilakukan dengan sistem yang sama seperti yang disajikan pada gambar. Pada gambar di bawah menunjukkan bahwa diperoleh dari geometri akuisisi setelah melakukan penyesuaian blok bundel mengikuti strategi yang disajikan. Versi kamera pankromatik digunakan. Pusat kamera diwakili dalam warna hijau dan merah. Kemudian posisi GPS dengan warna biru, titik kontrol tanah dengan warna kuning, dan titik pemeriksaan dengan warna merah. Kemudian ada kalibrasi penerbangan. Kalibrasi penerbangan pertama digunakan untuk mengkalibrasi semua parameter yang diasumsikan konstan dan dari satu akuisisi ke lainnya, yaitu parameter internal kamera serta vektor lengan tuas. Kemudian ada penerbangan. Untuk mengevaluasi keakuratan kemampuan prediksi sistem parameter internal dan vektor lengan tuas yang diperkirakan selama penerbangan sebelumnya, akan dipaksa selama pemrosesan data. Akuisisi georeferensi dievaluasi melalui prosedur di semua titik pemeriksaan yang tersedia. Kemudian ada GCP dan versus GPS, kontrol kualitas produk akhir sangat penting. Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan menghasilkan awan titik referensi padat yang akan dibandingkan dengan awan titik yang dihasilkan oleh sensor orientasi GPS. Kemudian, kedua titik tersebut dibandingkan. Satu dihasilkan dengan kamera berpose georeferensi, dan satu lagi menggunakan semua titik pemeriksaan. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf atas kesilapan kata. Saya Fitri Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.